Sore, ini VT 573 ya. Sekali lagi, ini adalah kuliah Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi Politik. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Saya akan bahas mengenai 3 hal ya, agak panjang tapi 20 menit selesai. 1. Banyak pengamat yang menyayangkan kenapa Prabowo itu kok nggak mau mendengarkan suara rakyat. Ini contohnya ini, video ini. Jadi, orang itu berpikir bahwa rakyat itu adalah tuannya pemerintah. Kalau orang mau mikir, ya mikir aja. Kamu tuannya pemerintah. Yang orang nggak paham adalah bentuk pemerintahan kita itu republik. Artinya representatif publik. Jadi kamu mewakilkan kepada wakilnya seperti DPRD, DPR. Itulah yang disebut wakil rakyat. Kamu harus paham bahwa Indonesia ini bukan negara referendum. Gak ada satu pasal pun pada undang-undang atau pun mengenai Pilpres atau mengenai KPU, mengenai Pancasila yang mengandung kata bahwa negara kita adalah negara referendum seperti di Sweden atau di Skandinavia. Negara kita itu dasarnya dari pasal 4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Rakyatan, demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. Jadi kita tuh negara perwakilan, republik sekali lagi. Kita menunjuk wakil rakyat. Ya sudah, wakil rakyat itulah yang menjadi wakil rakyat, wakilnya rakyat. Jadi bukan rakyat yang berkuasa, tapi wakil rakyat yang berkuasa. Jadi kalau kamu bukan parlemen, kamu bukan anggota DPR, kamu nggak punya kuasa. RT juga enggak, RW juga enggak. Ngapain kamu mau ikut campur pemerintahan gitu loh. Yang berkuasa itu Kodim, Koramil, ya Kapolda, itu berkuasa. Kalau kamu, ya enggak lah. Paham ya? Gitu. Oleh karena itu, kalau dibilang bahwa people power itu kalau ada para pemangku kuasa yang bayari demo, paling enggak sekarang itu biaya nasi bungkus, nasi kotak itu 150.000. Karena bayari bus dari Cisarua, dari Cianjur, dari Tasik ke Monas, mau bayar berapa per orang? Seingat saya dari paling nggak dari daerah Ponorogo, seperti daerah situ ya, kalau mau naik travel itu 450.000, itu sekali berangkat, pulangnya 450.000. Kalau nggak ada yang bayar, orang Madiun ngapain ikut demo? Ngapain? Kalau nggak ada yang transport. Kira-kira demikian ya. Jadi apakah boleh rakyat memaksakan karena gara-gara Prabowo itu nggak ingin mendengar rakyat? Loh, Prabowo itu mendengar yang mana? Rakyat yang mana gitu loh. Rakyat yang wajib didengar oleh Prabowo itu adalah wakil rakyat. Hanya 450.000 itu ongkosnya transport ya dari Madiun. 450 orang anggota DPR itu yang berhak didengarkan oleh Prabowo. Sisanya yang enggak, kan udah republik, representasi publik. Hanya untuk paham aja ya, gitu loh. Kalau Prabowo itu ditanya bahwa dia nggak mau dengerin orang, ya relatif loh ya. Selama 2 tahun saya berkomunikasi lewat TikTok, Presiden itu menghormati kok masukan-masukan saya. Ya walaupun nggak kopi darat ya,
Kita nggak kopi darat, tapi cuma jumpa-jumpa di udara lewat TikTok ya. Saya yakin Presiden mendengarkan TikTok saya. Kalau enggak, kamu udah tahu nggak ada berapa ribu orang yang dipenjara gara-gara medsos. Kedua, ya, ini ada 3 karena agak panjang ya. Kedua, sekarang itu digembar-gembarkan bahwa TNI itu nggak solid, ya. Ada yang bilang bahwa wah Bais itu bego, disandera, disabotase, ya kan? Sampai dia itu blown banget sih nyiram air keras di tengah siang bolong gitu ya. Kenapa sih kok nggak malam-malam gitu loh? Paling enggak ya kan? Jawabannya itu enggak. TNI itu enggak ada. Kalau komplain ya ada. Komplain kamu nggak bisa naik, ya mentok di letkol atau di kolonel ya. Nah kalau perwira-perwira bodoh ya mentoknya di kolonel. Nggak ada perwira bodoh yang naik jadi jenderal, itu nggak ada. Itu artinya kamu salah orang. Ya mungkin Pak Maruli itu mabuk, seperti Bahlil ya kadang-kadang itu salah keputusan yang ngangkat kamu jadi jenderal. Tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau IQ-mu itu masih 101 ya, kamu nggak jadi jenderal. Kenapa? Antri Pak, antri. Ya, untuk kamu kolonel jadi jenderal ya, walaupun kamu terbaik. Kamu lulus segala macam seskuad, ya. Antrinya itu kamu harus melompati 200 orang senior. Gitu loh. Kalau mau naik bintang 2, kamu lompatin lagi senior 300 orang, makin tinggi makin banyak lawannya, ya kan? Gitu loh. Kecuali kalau kamu bintang 3 itu udah enak lah. Paling kamu ngalahin cuma 15 orang senior. Itu pun juga berat gitu loh. Lawanmu itu bintang 3 gitu loh. Mulai dari Pangkogap Wilhan 1, 2, 3. Terus Pangkop Hudsnas, Panglima Marinir, Panglima Kopassus, Panglima Kopasgat. Lu lawan, lu siapa? Ya kan? Komandan Bais saja turun kok bintang 3 ya kan? Jadi kalau dibilang bahwa TNI itu nggak solid itu bego. Kamu nggak ngerti sih. Kamu coba aja di TNI. Kamu nih, kalau mau pipis tanpa izin, itu dipecat. Siap, jenderal. Iya, mau apa? Mau pipis? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Mau pipis kamu di celana, mau pipis di lapangan, mau pipis di pohon. Nggak boleh kamu meninggalkan tugas untuk pipis. Itu kalau tanpa izin. Gitu loh. Jadi kalau sekarang itu kamu menganggap bahwa TNI itu nggak solid, ya kamu belum pernah ikut perang. Kalau kamu ikut perang, mohon maaf ini, satu-satunya panglima yang ikut perang itu cuma Pak Tandio Budi Revita. Ya, yang lain belum pernah ikut perang, artinya belum pernah bunuh orang. Kamu pernah nggak sih bunuh orang? Kamu pernah nggak? Kalau bunuh orang itu kan seperti apa? Satu, belum tentu kamu bunuh. Bisa juga kamu tinggalin, kasihan. Kedua, kamu bunuh juga belum tentu mati. Pak Tandio itu pernah menembak Fretilin ya, orang Timor. Ditembak 30 kali, nggak mati kok. Nggak mati. Panglima Timor itu nggak gampang mati. Nggak gampang mati. Ya, mungkin dia keselak Lombok itu baru mati. Tapi kalau ditembak, belum tentu mati. Belum tentu mati. Ya, nggak segampang itu membunuh orang. Oke? Oleh karena itu kalau ada orang yang bilang mereka nggak senang dengan wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita, kamu belum pernah ketemu Fretilin. Sekali ketemu Fretilin, kamu kencing berak-berak kamu. Ya? Dan kamu punya granat juga, bingung itu mau dilempar kemana. Nggak mati orangnya. Itu babak 1. Babak 2 ya.